Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Gimana kabar Anda hari ini guys? Pasti Anda lagi pada bertanya-tanya ini. Ini Master Golden ini agak edan apa gimana ya? Ini yang di video cuman batu dan latar belakangnya ini agak aneh, beda dari yang biasanya di sini. Lalu mau gimana lagi nih? Mau dijelaskan dari mana dulu, kemana dulu? Oke. Nah ya, kita Master Golden ajak jalan-jalan sahabat MG di seluruh Nusantara ke Tanah Haram, yaitu di Madinah Al Mukarramah, tepatnya di depan Masjid Nabawi guys. Iya, saya baru sampai tadi pagi di sini. Ya nggak pagi ya, sebenarnya jam 1-an lah, karena packingnya juga sangat lama di sini. Nah ini kita temanya ya Jawa, jalan-jalan sampai ke negeri Arab Saudi atau ke Tanah Haram. Ini kita akan bawa Gyo Jawa ini di antara panasnya atau di antara cuaca yang cukup ekstrim. Kalau siang hari di sini sampai 45 derajat Celcius. Kalau malam hari kita coba cek handphone ya. Ini malam hari habis sholat maghrib. Nah ini kita ngonten di sini ini guys. Ini benernya saya nggak mau, tadinya nggak niat sama sekali ngonten di sini karena niatnya buat ibadah, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya akan ceritakan nanti. Ini suhu di sini sekarang suhunya 45 derajat guys, masih 45 derajat Celcius. Woyo. Oke, kita jalan aja. Kita akan menuju ke tempat dimana banyak umat muslim, terutama kangen ya, salah satu masjid dan salah satu tempat makam Rasulullah, yaitu di antara area masjid ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah ya. Nah kali ini kita ajak jalan-jalan Gyo Jawa loh guys. Tasbihnya buat wiridan, tasbihnya dari Black Jet Gyo hitam, cincinnya ini yang nggak ada tandingannya di sini, di seluruh Arab Saudi kayaknya nggak ada tandingannya. Gyo Jawa hijau, karena yang punya cuma Master Golden. Nah ini di pelataran, kita belum masuk pelataran Masjidil Haram ya guys. Salah, mohon maaf, Masjid Nabawi ya, mohon maaf salah. Kanan kirinya hotel. Ini hotel, semua di sini hotel, perhotelan para jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh, karena ini bukan bulan haji. Nah kita akan coba masuk ke dalamnya sambil ngajak jalan-jalan sebuah batunya. Di bawah hotel itu sendiri banyak pertokoan-pertokoan, atau suatu saat kita akan cek ya pertokoan-pertokoan apa saja ya, tapi itu akan beda konten. Tapi yang jelas saya ada punya rencana dimana kontennya itu nanti ya, dimana kontennya nanti itu akan berhubungan dengan yang namanya konten batu, tetap masih dalam batu guys. Karena saya penasaran setelah saya lihat-lihat tadi bahwa batuan-batuan di Madinah atau di Masjid Nabawi ini itu perlu direview loh. Karena ternyata masjid ini terbuat dari batuan-batuan yang sangat cantik sekali. Itu akan jadi konten selanjutnya besok ya, ikuti saja. Ini belum masuk komplek ya, ini masih di pelataran, belum masuk komplek Masjid Nabawi. Kita akan jalan terus. Ini warung-warung semua guys, saya sendirian di sini karena teman-teman ya lagi pada sibuk sendiri. Ceritanya saya sampai sini, nah itu cerita yang sangat cantik dan sangat inspiratif ya, bahwa suatu ketika kurang lebih antara 3 tahun yang lalu ada seorang sahabat yang mertuanya itu, kita sambil jalan memasuki Masjid Nabawi ya, yang mertuanya itu ini loh, umroh. Nah saya dibawain sebuah air zam-zam dan beberapa jajanan khas dari tanah Arab ya, yaitu berupa kacang-kacangan dan beberapa. Nah ini pintu utama, ini buat masuk para lelaki, dibuka biasanya maghrib. Ini ramai sekali habis sholat maghrib. Nah ini kalau mau sholat maghrib lebih lama lagi. Nah itu saya dibawain itu dan dibawain air zam-zam. Ketika itu juga saya berpikir, saya punya keinginan, walaupun keinginan itu sangat kecil. Ketika meminum air zam-zam ini saya berdoa bahwa suatu saat saya bisa ke Tanah Haram, bisa beribadah di sana
Walaupun ketika itu saya sendiri itu ya sangat-sangat pesimis ya, boro-boro kayak ini terlihat bisa sangat pesimis. Jadi untuk dari segi apapun, keimanan dari segi apapun itu kayak ini jauh sekali, tapi ada sedikit niat sambil merkabak bahasa Jawanya guys. Ya ketika itu hanya sebentar. Nah alhamdulillah 3 tahun berikutnya saya sudah bisa sampai sini, dan itu tidak diduga-duga karena 3 bulan yang lalu ibu saya udah daftar ke sini tanpa bilang-bilang. Nah setelah saya tahu dia mengajak saya, dan kondisi saya itu pun belum mampu dari segi finansial, dari segi apapun. Tapi ketika itu ibu saya selalu berdoa, saya doakan kamu bisa, saya doakan. Ini cerita kayak gini agak merebes mili loh guys, di antara banyak orang ini. Ya itu doa ibu loh guys. Nah didoakan kayak gitu, alhamdulillah setelah jalan hampir 1 bulan mau pemberangkatan, itu saya baru niat, oke, saya bisa. Ternyata saya bisa guys, alhamdulillah sekali, saya bisa, alhamdulillah. Makanya bagi sahabat MG yang umat muslim itu saya doakan ya, bagi mereka-mereka yang ada niat, ada rasa kangen dengan tanah haram dan belum pernah sama sekali seperti saya, semoga disegerakan, semoga dilancarkan segala rezekinya, semoga dikuatkan niatnya, semoga diberi jalan, karena semua itu hanya Allah yang tahu. Oke, kita review ya guys. Ini yang kelihatan kayak kembang kantil banyak sekali. Wah, itu kembang kantil. Itu yang tiang-tiang ada lampunya itu nanti kalau siang dia mekar, jadi kayak payung. Payungnya bentuknya kayak pohon kurma kalau dilihat. Nah ini yang kayak pesawat, ini blower ini namanya, buat karena iklim di sini 45 derajat guys. Ini di sini nggak ada rasa panas-panasnya, tapi kalau keluar di sana ya berasa di belakang knalpot truk guys, knalpot bis. Kalau tahu pernah ngerasain knalpot bis, di belakangnya kayak gitu, panas seperti kayak gitu. Dan udara di sini kering guys. Nah ini Masjid Nabawi ya. Ini di dalam kompleks Masjid Nabawi juga ada yang namanya Raudhah. Bulan di sini terlihat lebih besar daripada biasanya bulan di sini ya. Ini ada 2 tiang. Uniknya ya, ada uniknya yang bisa saya bicarakan. Ini ada 2 tiang tinggi. Hotel di sini nggak ada yang melebihi 13 lantai. Mau itu hotel bintang 5, bintang 7, berbintang-bintang, di sini nggak ada yang melebihi ketinggian 13 lantai. Konon katanya ini tidak diperbolehkan melebihi tingginya menara Masjid Nabawi. Oke, kita masuk dulu guys, entah boleh atau enggak. Karena di luar itu ya, di luar itu ini besok kita review. Ini batuan semua. Ini yang bikin lantainya ini batu, bukan sembarangan bro. Jadi agak unik ya. Kita bawa sendal karena di sini panas juga kalau di luar jalan. Kalau sini udah nggak panas. Besok kita review kenapa nggak panas ya. Kita coba masuk ya, masuk Masjid Nabawi. Saya lupa terus dari tadi bro. Itu ada yang jaga, nanti kalau kita dimarahin ya udah pulang lagi, atau nggak ditembak. Nah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu indah banget. Oke, kita masuk aja. Ini bawa kresek buat apa? Ini kreseknya, wah ini di pintu masuknya aja. Ini kita masukin kresek dulu. Tujuannya karena ini area suci ya guys. Kita akan bahas banyak di sini. Kita akan menembus sampai tembus sana di sana. Oke, kita masukin tas dulu ini kreseknya. Nah, oke, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, wow, ini masuk di sini udah banyak sekali orang non Indonesia atau umat muslim seluruh dunia ya. Banyak sekali di sini, banyak banget model. Tapi paling banyak itu dari Indonesia jamaahnya. Saya teliti, dimanapun saya duduk, coba duduk di sana, orang Indonesia itu mukanya paling banyak ya, paling banyak. Bahkan di sini sedang ada pengajian orang Indonesia. Nih kalau nggak percaya, masya Allah. Ini dari Arab, dari manapun ya. Ini pengajian Arab Saudi. Tadi ada pengajian Indonesia di sini. Oh sudah selesai. Kayaknya sudah selesai guys. Ini karpet ya guys.
Tiang-tiangnya terbuat dari batu. Wih, besok bisa direview batu apakah saja ini di sini. Oke. Nah, ini Master Golden kayak kewanen loh, guys. Kesini-sini. Ini kalau dimarahin ya udahlah, pasrah aja. Wong anu nggak tahu apa-apa. Tapi katanya sih boleh. Masalahnya saya lihat berani kayak gini karena saya melihat sendiri itu banyak yang pegang HP video-video ya, makanya berani. Oke, di depan Anda ini adalah yang namanya air zam-zam, guys. Kita langsung ambil saja, kita jelaskan beberapa ya. Air zam-zam itu, ini semua air zam-zam. Jadi yang di dalam Masjid Nabawi itu air zam-zam, tapi yang di luar ada tempat minum bukan air zam-zam ya. Nah, bismillah. Ini air yang mujarab. Ada dua versi di sini, air zam-zam dingin dan not cool atau tidak dingin. Karena untuk orang Indonesia sendiri, kalau minum yang cool biasanya katanya itu yang biasa kesini itu akan mudah gerok itu, tenggorokannya malah jadi kering setelah itu. Oke, kita minum dulu sambil duduk sambil baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di sini yang ada. Alhamdulillah. Nah, itu tata cara minum air zam-zam yang benar. Kita menembus Masjid Nabawi, bro. Itu kita lihat, wih gila, hebat sekali. Ini saya nggak bisa berkata-kata karena benar-benar ornamennya gila-gilaan di sini. Itu kita lihat atasnya, gila-gilaan ornamennya. Wih, orangnya tinggi-tinggi, brengosnya, wih ganteng-ganteng banget di sini, guys. Yang dari Arab, yang dari Yaman, dari Iran, dari Rusia, dari Turki, dari Angola, banyak banget yang kulit hitam apapun ada di sini. Lah ini ngeliatin saya semua loh, guys. Ini karena kenapa saya berani? Karena semua di sini adalah umat Muslim. Itu lagi ada pengajian setelah habis maghrib. Nah, ini. Kita akan coba liput bentar ya pengajian. Ini biasanya kalau kayak gini, nah itu ada ini campur di sini. Bahasanya Arab saya nggak tahu, guys. Tadi ada pengajian orang Indonesia. Jadi paling banyak di sini negara ya saya bilang itu Indonesia. Orang Indonesia itu good power, jos banget pokoknya lah. Serakyatnya kayak semut tapi hebat, niatnya jos semua. Alhamdulillah. Ini guys, tiang-tiang semua ini terbuat dari lapisan batu. Batu apakah itu? Nanti besok kita akan bahas dalam konten selanjutnya. Lantainya juga berwarna-warni. Ini batu semua, guys. Gila-gilaan. Dicampur ornamen-ornamen yang ngeri, guys. Ini bukan ornamen murahan. Karena nanti di konten selanjutnya saya akan ceritakan apa saja ornamen ini. Oh, ini lampunya hebat sekali, mantap. Kita akan menembus Masjid Nabawi dari sisi untuk jamaah lelaki ya. Wih, gila, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Termasuk saya lihat ada beberapa ornamen dalam dinding di tepian masjid yang berwarna pink, dan itu batu juga, guys. Maka dari itu jangan segan-segan untuk lanjut ke konten berikutnya ya. Ini kita udah menembus, kita udah melewati gerbang di Masjid Nabawi. Nah, kita kena apa enggak? Banyak orang pegang HP tapi kepegang kamera kayak gini pada kepo loh, guys. Liatin muka saya terus. Nah, banyak orang pegang HP tapi nggak pada kepo. Kalau kamera kayak gini dipikir orang penting mungkin. Nah, termasuk ini besok kita akan review apakah ini. Nah, ini kayak blackjet ini. Ini di lantai Masjid Nabawi. Tembus lagi. Nah, sekedar informasi ya, bahwa Masjid Nabawi itu kiblatnya serasa saya itu menghadap ke arah selatan. Berbeda dengan kita orang Indonesia yang menghadap ke arah barat, karena kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah. Alhamdulillah. Nah, ibarat kata ini di depan masjid atau belakang masjid ya? Karena arah selatan sebelah sana kiblatnya. Ya, namanya belakang atau depan saya nggak tahu. Ini mau persiapan habis maghrib sholat isya, orang tumpah bawah. Ini seperti di bagian selanjutnya dari hotel ini. Dari hotel ini, dari masjid ini, guys.
Nih, gede banget, masya Allah, gede banget, masya Allah, gede banget. Kita udah menembus dari tadi ya. Nah, termasuk ini besok kita akan review untuk konten selanjutnya. Dan mungkin kalau kita bisa nyari batuan-batuan di antara gunung-gunung, kita akan bikin konten nyari batuan. Nah, itu ada yang lagi konten juga. Nah, itu lagi bikin konten apa ya? Nah, itu bikin konten itu orang nggak tahu orang mana ya. Bikin konten juga dia. Jadi keren. Tapi ngomong-ngomong, sendal saya panas di sini mulai. Tapi nggak apa-apa. Demi sahabat MG saya jalan-jalan. Nah, ini guys, di tiang sebelah selatan itu ada tiang besar 2 dan ada 2 kubah. Nih, kita tunjukkan ya. Ini sambil ngeluarin sendal karena di sini udah di pelataran masjid, jadi mulai semromong tahu panas. Ini kenapa saya bawa black jet? Karena sekali-kali black jet itu biar jalan-jalan dan menyerap hawa panas ya. Hawa panas negara padang pasir, biar dia agak pengalaman. Maksudnya kayak gini, ini black jet dan di Jawa yang sangat indah ini malam hari. Dan ini not for sale guys. Ini sebenarnya bukan gimana-gimana, karena ini sejarahnya ini memandu saya atau menemani saya dalam perjalanan ke Tanah Haram ya. Ini keduanya ini. Oke, ini nggak akan saya jual sampai kapanpun, insya Allah, kalau harganya nggak hebat-hebat sekali. Sebenarnya batu kayak gini kalau pesen bisa diusahakan karena saya bahannya masih banyak. Baik, kita kembali. Bahwasannya Anda lihat itu ada beberapa kubah di antara tiang atau di antara menara 2 itu ada 2 kubah ya di tengah itu. Yang di depan sebelah kiri warnanya putih dan yang hijau. Nah, di bawah kubah hijau itu merupakan sebuah tempat namanya Rodoh. Rodoh itu sendiri merupakan tempat antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Ya, dan di bawah itu merupakan tempat paling mustajab untuk berdoa atau paling manjur dalam berdoa. Semua yang sampai situ itu berdoa itu dikabulkan, apapun itu doanya. Makam Rasulullah bersama makam sahabat-sahabat ya. Dan di kanan saya ini ada semacam kayak bangunan kotak. Ini merupakan sebuah toilet guys, men toilet. Nah, toiletnya ini keren, nggak kayak toilet ini dindingnya juga batu. Ini orang-orang tak kepo. Nah, ini toiletnya ini masuk ke dalam ya, ke dalam terus kayak ada basement gitu. Di dalam juga parkiran ini. Di dalam ini parkiran, toiletnya juga keren, airnya hangat di sini. Besok saya akan review kenapa airnya hangat ya. Oke. Ini saya orang Indonesia sendiri di belah sini, bagian sini saya nggak nemu orang Indonesia. Nah, tapi kalau di masjid itu orang Indonesia pada dikiran paling jos dikiran. Kalau orang-orang luar ini kayak gini. Ya sambil sambil habis sholat aja terus pegang HP loh guys. Keren juga orang luar ya. Ini Master Golden dan konyol juga kayak gini. Jalan-jalan sendiri, celala-celili ya, tapi niatnya karena ini saudara kita semua orang muslim. Jadi kita tetap beranikan diri karena ya intinya semua saudara kalau muslim kayak gitu. Kita berjalan terus guys. Kita kelilingin Masjid Nabawi ini. Ini hotel-hotel. Jadi semua dalam beberapa sudut pun, putaran manapun ini dia hotel semua guys. Ya mungkin kalau di Mekah kita akan bikin konten lagi kalau sempet ya guys. Nah ini kenapa ditutup? Karena mungkin area ini sedang disteril ya. Nah ini India, Pakistan, Afrika, ada bule juga. Ini lagi pada berangkat. Saya sendiri yang malah muter-muter ini lagi pada berangkat lagi buat sholat isya. Mantap, jos sekali kan. Woyo kata-kata woyo sampai ya sampai Arab ya, woyo. Nah, gak ada yang bisa kita tanyakan kecuali kita bisa berbincang-bincang dalam bahasa Indonesia nanti di toko-tokonya. Nah, itu unik lagi karena beberapa toko, hampir semua toko di lingkungan sini bisa berbahasa Indonesia. Terutama masalah harga bisa dibayar dengan rupiah. Serius. Jadi harga rial mata uang Arab itu bisa dibayar dengan rupiah. Serius itu. Nanti, nah itu ada 2 kubah. Kubah yang berwarna hijau itu adalah Rodoh. Untuk masuk Rodoh sendiri itu tidaklah mudah karena tidak semudah ketika sebelum corona. Itu ada aplikasinya, terus ada jam-jamnya,
terus ada banyak sekali. Untuk masuk rodoh itu tidaklah mudah ya, alhamdulillah ya. Nah, rodoh itu makam Rasulullah itu berada di lingkungan Masjid Nabawi. Nah, ini buat antrian yang mau masuk rodoh di sini. Kalau enggak itu setelah itu buat sholat juga. Nah, keren kan? Sebenarnya saya ngabarin kayak gini juga sambil merebus midi loh guys. Saya selalu doakan semoga sahabat MG yang muslim ketika kangen dengan tanah haram, kangen dengan jejak-jejak Rasulullah, kangen dengan awal ya cikal bakal Rasulullah di sini, semoga disegerakan, semoga diserahkan, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga dikuatkan niatnya dan semoga diberi jalan semudah-mudahnya. Karena saya sendiri, karena ada niat setitik saja yang tadinya saya jauh banget untuk mencapainya, alhamdulillah sekarang bisa mencapainya. Ini mau tanya-tanya takut salah ngomong, nanti malah ditembak ini. Salah ngomong ditembak ya parah di sini. Oke, di sini nggak boleh terlalu banyak omongan-omongan yang mungkin saru, bahasa Jawanya ya. Saru apa itu ya? Jadi tanah haram itu beda dengan tanah-tanah yang lain ya. Nanti saya akan ceritakan. Karena tanah haram itu memang dijaga dari kemaksiatan. Jadi kalau bilang Arab ini itu mungkin itu bukan di tanah haram ya. Tanah haram itu Mekah dan Madinah ya. Jadi beda sekali. Banyak sekali cerita-cerita yang tidak masuk akal tapi nyata adanya, dan itu pasti terjadi ketika orang tidak ngandel atau melanggar suatu pantangan-pantangan yang ada. Ini ada tukang sapu juga. Nah, ini cerita guys. Di sini di masjid itu nggak ada yang namanya kotak amal. Jadi kalau Anda ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu nyari kotak amal, pengen beramal, itu nggak ada. Lalu di mana amalnya? Kita dikasih saran itu sama pemandunya tadi, karena udah tanya amal itu kepada orang yang membantu kita. Ya bisa saja membantu yang lain. Dan di sini di pelataran Masjidil Haram atau bahkan di dalam Masjid Nabawi, mohon maaf, itu ada tukang sapu full. Bahkan ketika Anda merokok pun puntung rokoknya udah ada yang ngadangi buat dibuang. Dan itu pekerja Masjid Nabawi itu sendiri. Dan itu berhak kasih amal ya. Terserah Anda mau dikasih berapa rial, 1 rial, 2 rial, 3 rial, terserah Anda, itu keikhlasan Anda masing-masing. Oke, kita udah berada di sebelah timur selatan atau bagian timur dan selatan Masjid Nabawi. Ibarat kata kita udah muterin ini Masjid Nabawi dalam waktu 23 menit. Ini dengan kecepatan super karena saya motong itu di sana tadi. Woyo, motong. Itu tentara-tentara yang jaga. Jadi jangan banyak ngomong, nanti ditembak. Bercanda guys, tentara ini nggak pakai tembak. Biarpun kita salah, kita itu kalau nggak kebangetan itu kita hanya diingatkan dan nggak ada tilang-tilangan di sini. Kita diarahkan dan diingatkan, nggak kayak yang di mana-mana itu ya, apalagi negeri Konoha. Ya di sini kayak gitu. Oke, kita sambil nunggu antrian, kita muterin sekali lagi, setelah itu antri. Ya semoga saja kita atau pagi ini tak sambung proses mekarnya sebuah payung Masjid Nabawi. Itu juga proses yang cantik ciamik ya, cantik banget. Karenanya terlihat seperti kembang kandil ini ya, mustika gada, wesi kuning atau kembang kandil ini akan mekar dan mirip sekali pohon kurma. Jadi memang konsepnya seperti itu sih ya. Ini dari India ini. Nih ibu-ibu, umi dari India. Nah, ciri khasnya apa India? Itu pada di itu loh guys. Hidungnya pada ditindik. Sahabat MG yang dari India, dari mana itu bisa melihat ini. Nah, ini bangunan ini sebelah timur dari Masjid Nabawi ya. Saya bilangnya timur, semoga benar. Ini khusus untuk para perempuan atau wanita. Jadi memang benar-benar dipisah, nggak bisa bareng ya. Jadi khusus para perempuan di sebelah. Ini di sini banyak perempuan. Karena memang buat area para perempuan untuk ikut jamaah ya. Oke. Ngomong baik kesel loh guys, kuota baterai tinggal 3%, sehabisnya saja ya.
Saya selalu doakan sahabat MG untuk selalu dilimpahkan rezeki dimanapun Anda berada. Dan bagi yang umat muslim, saya doakan bagi yang berniat ada niat di hati, bahkan atau ketika menonton video ini ada kerentek, disegerakan, dikuatkan niatnya, diberi jalan, dilancarkan rezekinya untuk bisa mencapai tanah suci. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena ada konten kedua yang akan saya bahas tentang batuan-batuan yang ada di Masjidil Haram, di tiang-tiangnya, apakah itu batu atau keramik. Karena pembahasan ini dari sudut pandang seorang Master Golden, jadi ilmu saya itu pas-pasan dan bahasan alatnya itu nggak ada. Harusnya pakai senter buat nyenterin, bedakan, tapi kita nggak bawa karena memang itu nggak diizinkan untuk melewati bandara ya, terutama di X-ray bandara. Dan itu akan ada di konten kedua yang akan saya tayang besok. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo, ini cantik banget, manis sekali. Nah, ini pintunya aja sampai 358. Hei, keren kan? Pintunya kayak gini ini ratusan sampai 358 yang saya lihat ini. Ini kita berada, coba tak cek dulu. Ini makam keluarga Rasul di sini. Di sini ada yang namanya, nah ini udah selesai ya, udah salam, tapi ada yang satu akan saya bahas. Di sini ada yang di antara gerbang 35. Ya, pintu ini sampai ratusan, gerbangnya 35 di sini. Ini ada yang namanya, nih nanti tak baca dulu. Ini polisinya lagi kiter, hati-hati ya. Di sini ada yang namanya, nanti dulu. Kenapa saya tahu? Di sini yang namanya Jibril, jalur Jibril. Apa ya bahasanya saya lupa, karena saya dikasih tahu oleh ustadznya tadi. Kenapa dinamakan Jibril? Nah, ketika Rasulullah menerima wahyu, itu alur jalannya itu di sini. Bismillah. Nah, jadi malaikat Jibril itu dari arah timur selatan. Entah itu arah benar atau salah, tapi kemungkinan besar seperti itu, dari arah timur selatan. Dan di sini banyak sekali wanita karena memang ini lokasi wanita nih. Ini gerbang Jibril. Oh, bahasanya gerbang Jibril memang benar. Jadi dari arah timur ya ke arah barat, arahnya itu Serong ya. Jadi selatan ke utara tapi Serongnya ke barat. Nih, ini Masjid Nabawi. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu itu, malaikat Jibril itu masuknya juga pakai adab. Ya, tambahan aja guys. Oke, lanjut. Jangan lupa Madang, daerah Madang, Semaput. Woyo.